juga mudah dipahami. Dan sebagai bentuk rangkuman, saya barusan kirim, tapi saya tidak tahu ini kalau semuanya tergabung di grup keluarga Sakinah atau tidak. Tapi insya Allah masih bisa disiasati. Saya insya Allah mudah-mudahan pertemuannya akan membuatkan ringkasan. Mungkin bagusnya ringkasan itu dikirim sebelum pengajian sehingga bisa dicetak dulu, misalkan kalau mau difotokopi atau seperti itu. Hanya tadi mungkin hari ini idenya baru muncul. Hari ini tadi idenya baru muncul. Jadi tulisan juga qadarullah baru rampung tadi sore. Ini enggak sempat untuk ngeprint, ya, enggak sempat mungkin untuk ya koreksi-koreksi yang banyak. Jadi sementara saya baru mengirimkan persis sebelum saya mulai kajian ini di grup WhatsApp keluarga Sakinah. Mudah-mudahan mungkin kalau ada kesempatan bisa dicetak nantinya. Kalau dibutuhkan bisa dibagikan. Jadi kalau seumpama membutuhkan rangkuman, ya, ringkasan itu nanti sudah ada. Ya, dan yang namanya ringkasan, ya, namanya ringkasan. Jadi tidak panjang-panjang, paling cuma 1 lembar, 1 halaman saja. Ya, sifatnya untuk apa ringkasan itu? Supaya mudah mengingat saja. Ya, supaya mudah mengingat. Jadi ringkasan memang enggak disebutkan dalilnya lengkap. Ya. Ayatnya mungkin enggak ditulis. Hadisnya juga enggak saya tulis Arabnya, ya, atau mungkin bahkan hanya intisari hadisnya saja apa. Ya, khawatirnya Mbok, ya kadang-kadang ya, kalau nyetak-nyetak yang berhuruf hijaiyah juga harus hati-hati ya. Mbok nanti ditampani karo sing dodolan mendoan, dadi bungkus mendoan kan repot juga gitu. Jadi itu juga faedah untuk kita ya. Kalau ada kertas-kertas yang bertuliskan kalimat-kalimat thayyibah, ya, jangan, nek bahasa Banyumasnya ya, jangan senggon-gon gitu. Kita meletakkannya jangan senggon-gon. Ya, jadi jangan seenaknya sendiri untuk meletakkan kertas-kertas yang berkalimat thayyibah. Disimpan, ya. Kalau seandainya tidak terpakai, ya mungkin bisa dikumpulkan nanti dibakar atau seperti itu supaya ya nanti mau dikubur mau diapa, yang penting supaya tidak tercecer. Ya, jadi sekedar saya beritahukan dulu, saya tidak akan baca seperti dulu baca semuanya, tidak. Mungkin yang penting-penting saja tak baca, yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan bahas tentang sholat jenazah. Beberapa masalah tentang sholat jenazah dulu sebetulnya sudah sempat disinggung. Ya, kita ulang lagi tidak apa-apa. Pertama, ya, tentang sholat jenazah ini, yang kita bahas adalah tentang hukumnya. Ya, hukum sholat jenazahnya. Jadi sholat jenazah ini termasuk amalan di dalam Islam yang hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Wajib, ya, tapi wajibnya disebut dengan wajib kifayah. Wajib kifayah ini, kifayah itu artinya sebetulnya cukup. Ya. Kifayah, nek secara bahasa itu artinya adalah cukup. Cukup apa? Ya cukup oleh sebagian, ya, oleh sebagian kaum muslimin. Maka nek sudah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, ya, maka sebetulnya muslim-muslim yang lain, ya, kewajibannya gugur. Ya. Seumpama kok tidak nyolati maka tidak dosa. Ya. Seumpama sudah ada 1 orang, ya, jenazah, jadi sudah ada jenazah 1 orang
nyolati. Maka sebetulnya yang lain tidak nyolati tidak dosa. Tapi eman-eman. Ya. Karena menyolati jenazah itu jelas ada pahalanya. Ya, sebagaimana mungkin dulu kita pernah singgung, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu qirat. Orang yang menyaksikan jenazah ya, sampai disolati ya, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat ya, 1 qirat. 1 qirat itu seperti 1 gunung besar ya, itu pahala menyaksikan jenazah sampai ikut menyolati. Hukumnya fardu kifayah ya, hukumnya fardu kifayah. Karena Nabi SAW pernah ya, pas ada jenazah yang dia itu masih punya utang ya. Jenazah pas meninggal masih punya utang ya, belum dilunasi ya, belum dilunasi. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat, sallu ala sahibikum, kalian saja yang sholat ya, menyolati teman kalian ini ya. Beliau tidak mau nyolati saat itu ya. Tidak mau nyolati orang yang belum melunasi utang padahal dia mampu ya, padahal dia mampu. Berarti Nabi tidak dosa karena sudah ada yang nyolati ya, sudah ada yang nyolati. Dan itu bentuk peringatan ya. Nanti akan kita bahas juga tentang masalah nyolati orang yang masih punya utang ya. Tapi intinya di sini nek sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka sebagian yang lain kewajibannya gugur. Tapi tetap kita fastabiqul khairat, tetap berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Itu masalah hukumnya ya. Jadi hukumnya fardu kifayah. Baik, masalah yang kedua yang akan kita bahas adalah sholat jenazah atau hukum sholat jenazah untuk bayi ya atau janin ya, bayi atau janin ya. Jadi as-sholatu ala tifli was-siqti, bayi yang masih ya umur belum balik, seumpama umur 5 tahun, 4 tahun, itu kan termasuknya anak kecil ya. Maksudnya mereka kan belum dicatat dosa dan pahalanya ya, karena belum termasuk orang yang dibebani dengan syariat ya. Bocah umur 5 tahun nek enggak sholat dosa enggak? Enggak ya, tidak dosa. Apalagi janin, janin kan masih di dalam perut ya. Dosa apa ya? Masalahnya nek ada janin dari seorang ibu yang keguguran ya, atau bayi, anak lah ya, intinya anak, sebetulnya anak yang belum balik ya, anak yang belum balik. Apa hukumnya menyolati jenazah-jenazah yang seperti itu ya. Di sini mayoritas jumhur, kebanyakan ulama berpendapat bahwa sholat jenazah untuk jenazah yang masih bayi atau ya janin
itu juga hukumnya sama. Ya, fardu kifayah. Itu menurut pendapat jumhur utawi mayoritas ulama. Ya. Disamakan dengan kaum muslimin pada umumnya. Ya, meskipun bayi itu masih suci, ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini setiap bayi itu terlahir dalam kondisi fitrah. Fitrah itu, ya, itu berarti masih dalam kondisi asli. Ya, itu fitrah. Masih original. Ya, masih original. Originalnya bayi itu apa? Originalnya bayi itu Islam. Masih bertauhid. Itu originalnya bayi. Ini sekaligus menjawab pertanyaan, ya, sebagian orang yang bertanya, apa kita nek sudah balik terus diwajibkan untuk syahadat lagi? Ya. Syahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, supaya resmi jadi seorang muslim. Syahadat lagi apa enggak? Harus syahadat lagi apa enggak? Sing nek harus syahadat lagi, sing durung syahadat durung muslim berarti. Tidak harus syahadat lagi, karena memang sudah aslinya dari sononya itu adalah muslim. Ya. Tidak. Nah, bayi ataupun janin, ya, yang meninggal itu juga disolati. Ya, tetap disolati menurut mayoritas ulama. Dan memang di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Watiflu wa fi riwayatin wasiqtu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati warrahmah." Jadi kata beliau SAW, bayi, dan dalam riwayat yang lain disebutkan janin yang keguguran itu, ya, yusalla alaihi, tetap disolati, ya, tetap disolati. Wa yud'a liwalidayhi, dan didoakan untuk siapa? Untuk kedua orang tuanya. Ya, untuk kedua orang tuanya. Bil maghfirati warrahmah. Ya, didoakan untuk mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat. Ya, jadi karena bayinya dan janinnya kan belum dosa. Ya, nek belum dosa didoakan ampunan kan nggak cocok. Ya. Janin, ya, bayi meninggal, dongane Allahumma gfir lahu, dosanya apa? Ya kan? Kan nggak cocok toh. Ya. Allahumma gfir lahu. Baca Allahumma gfir lahu tadi kemutan. Kita biasanya kalau di awal talqin dulu ya. Ya, nanti kalau masih butuh talqin doa salat jenazah pertemuan berikutnya insyaallah. Nah, maka karena belum ada dosa, jadi yang didoakan kedua orang tuanya. Loh, terus doanya gimana? Memang tidak ada, ya, sebatas yang saya tahu dari fatwa para ulama, tidak ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa khusus untuk jenazah yang masih bayi atau janin. Ya, nek dari hadis
sebatas yang sampai kepada saya tidak ada. Yang ada itu doa-doa dari para ulama. Dan itu boleh. Ya, itu boleh. Memang masing-masing ulama nanti ada bentuk doanya sendiri-sendiri. Karena intinya yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah mendoakan kedua orang tua dengan ampunan dan rahmat. Ya, ya seumpama ada orang ya pinter bahasa Arab. Jadi doa salat jenazah itu kan setelah takbir yang pertama Al-Fatihah, ya. Setelah takbir yang kedua sholawat Nabi. Nah baru setelah takbir yang ketiga baca doa. Doa yang dulu bolak-balik kita talqin, kita apalkan, ya Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya, itu kan untuk jenazah yang sudah dewasa. Untuk jenazah yang masih bayi atau yang janin, ini tidak ada doa khusus dari Nabi SAW. Seumpama orang pintar bahasa Arab cuma sekedar doakan Allahumma gfir liwalidayhi, cukup. Ya. Diulang-ulang tidak apa-apa. Ya. Ya. Cuma baca itu saja. Allahumma gfir liwalidayhi. Boleh. Ya, karena tidak ada aturan khusus. Nanti pas lagi bahas doa salat jenazah, pas di babnya insya Allah saya bawakan mungkin salah satu saja, ya, salah satu doa jenazah itu bayi atau janin. Ya. Intinya beda dengan doa untuk jenazah yang sudah dewasa. Ya. Yang pendek-pendek insya Allah mudah untuk diapalkan. Ya. Doa yang panjang saja itu kan juga seringnya dibacanya pendek kan. Ya, yang enggak apal panjang ya intinya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Imamnya sih durung rampung ya ora apal sing dawane ya balik maning. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Durung takbir maning ulang lagi saja. Kalau memang tidak apal yang panjang. Enggak apa-apa. Yang penting usahakan jangan diam. Ya. Dalam sholat itu usahakan tidak diam. Sama ini doa untuk jenazah yang masih bayi ya. Hanya bisa doakan Allahumma gfir liwalidayhi, ya bolak-balik saja. Allahumma gfir liwalidayhi. Allahumma gfir liwalidayhi. Ya. Karena belum hafal yang panjang-panjang. Itu sudah cukup insya Allah. Ya. Itu untuk masalah jenazah yang masih bayi atau yang janin. Nah, untuk yang janin, ya untuk yang janin, ini berlaku untuk janin yang sudah usianya melewati 4 bulan. Ya. Jadi seumpama ada seorang wanita keguguran, umur kehamilannya belum sampai 4 bulan, berarti itu tidak disolati. Ya, tidak disolati. Kenapa? Karena sebelum 4 bulan itu belum ditiupkan ruh. Ya, ruh itu ditiup ketika usia janin itu 120 hari. Ya, ketika usia 120 hari. Ya, karena 40 hari pertama janin itu bentuknya apa? Nutfah. Ya, masih nuwun sewu air mani. Kemudian 40 hari yang kedua bentuknya gumpalan darah. 40 hari yang ketiga bentuknya gumpalan daging. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Ya. Nah baru setelah 40 berarti sudah 120 hari. Setelah ini baru fayanfukhu fihi ruha. Baru setelah 120 hari itu ditiupkan roh ke dalamnya. Sebelum itu berarti belum ada rohnya. Nek gugur setelah itu berarti tidak disolati, tidak disyariatkan untuk mensolati janin yang usianya belum sampai 4 bulan.
Ya, 120 hari kan berarti 4 bulan. Ya. Nah, ini dikabarkan ini, ya kita tidak mengharapkan ada yang keguguran ya, tapi yang namanya keguguran yuk ada saja. Ya. Jadi semua ada yang bertanya, disolati apa ora? Nah, tanya dulu. Ya. Itu berapa bulan kegugurannya? Oh 7 bulan, berarti solati. Ya. Berapa bulan? Wah nambah 2 bulan, ya sudah tidak usah. Ya, itu pun biasanya belum bentuk kok, ya belum bentuk. Ya. Bagi baru 2 bulan 60 hari, ya itu baru masuk di 40 hari yang kedua masih bentuknya gumpalan darah biasanya, belum sampai bentuk daging. Oke. Ini untuk jenazah yang janin. Berikutnya, yang ketiga, hukum sholat jenazah untuk ahli maksiat, ya, untuk ahli maksiat dan orang yang matinya bunuh diri, ya, orang yang matinya bunuh diri. Ini dulu ada, saya baca jenazah matinya bunuh diri, begitu rampung dimandikan, dikafani sudah rampung, ya, terus yang memandikan, yang mengkafani pada bingung, disolati apa ora? Ya, kenapa? Karena matinya bunuh diri. Ya. Ya masuk di sini juga orang ahli maksiat yang mungkin matinya pun pas kelihatan lagi maksiat. Ya. Maka di sini pun sebetulnya asalnya hukumnya sama. Ya, selama dia muslim, ya, selama dia muslim, maka hukumnya tetap sama. Asalnya hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Memang ada, ya, sebuah riwayat dalam Sahih Muslim. Ya, disebutkan dalam riwayat Sahih Muslim ini, utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsahu bimasyaqis falam yusalli alaihi. Ya, jadi Nabi dihadirkan orang yang mati karena bunuh diri. Ya, bunuh dirinya dengan apa? Di sini disebutkan dengan masyaqis. Ya, masyaqis itu mata tombak. Ya. Jadi pas tombak yang bagian tajamnya itu digunakan untuk bunuh diri. Falam yusalli alaihi, dan Nabi enggak nyolati. Ya. Nabi enggak nyolati. Ya. Loh, kok ulama masih mengatakan hukumnya fardu kifayah, kenapa? Ya. Jadi di sini mayoritas ulama mengatakan ini karena Nabi alaihi salatu wassalam adalah tokoh yang berpengaruh. Jadi untuk memberikan peringatan keras, ya, bahwa bunuh diri itu dosa besar. Ya. Jadi silahkan, ya, mau nyolati. Nabi pun enggak mengingkari orang yang nyolati. Ya, Nabi tidak melarang siapapun. Ya, untuk nyolati beliau tidak melarang, tapi beliau sendiri tidak nyolati. Ya, jadi para ulama di sini mengatakan tetap disolati. Ya. Tapi seumpama, ya, ada tokoh agama yang berpengaruh. Ya. Nek seumpama dia enggak nyolati, kemudian warga ini menjadi apa ya? Menjadi ngerti bahwa ternyata, ya, ngati-hati nek matine bunuh diri. Bisa-bisa tidak mendapatkan doanya dari orang soleh. Ya, jadi orang itu takut dengan bunuh diri, takut dengan maksiat. Ya. Nah, nek seperti itu tidak apa-apa. Ya, boleh. Ya, bagi orang yang punya pengaruh, ya, di lingkungannya. Ya. Nah, dia nyolati bagaimana? Ya, enggak apa-apa juga, boleh. Ya.
Jadi itu lihat situasi dan kondisi. Ya, pada intinya tetap disolati dan tidak usah ragu-ragu, ya, tidak usah ragu-ragu. Selama dia muslim doakan, matinya ini lagi overdosis, doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Matine mabok, ya, doakan saja. Didoakan saja. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia muslim, ya. Itu masalah yang ketiga. Nah, masalah yang keempat adalah as-salatu ala man mata wa alaihi dain. Ya, salat jenazah untuk orang yang masih punya utang. Ya. Untuk orang yang masih punya utang. Sebelum kita bahas ini, ya, kita nih ada jenazah, ya, kita ndak dibebani loh, ya, kita ndak dibebani untuk tanya, ke jenazah sih ndek utang apa ora? Ndak perlu bertanya, ya, tidak perlu bertanya. Ya. Loh, kok dulu Nabi SAW kok sempat tanya, hal alaihi dain, apakah orang ini punya utang? Ya. Kok sempat tanya? Maka para ulama mengatakan hadis yang mengabarkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bertanya apakah jenazahnya punya utang atau tidak, hadis itu sudah mansuh. Mansuh itu maknanya sudah dihapus. Ya, sudah dihapus. Ya, karena di akhir-akhir, ya, dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau itu justru, ya, menganjurkan untuk tetap mensolati orang yang jenazah, orang yang masih punya utang, ya. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, ya, di sini di akhir hadis, ya, beliau di sini ada kabar dari Abu Hurairah, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajulil mayyit alaihi dain fayas'al hal taraka lidainihi min qada. Ya. Dulu Nabi alaihi salatu wasallam kalau didatangkan jenazah orang yang dia masih punya utang, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, apakah dia meninggalkan harta untuk melunasi utang? Ya. Fa in haddatsa annahu taraka wafa'an shalla alaih. Kalau ternyata dikabari orang ini punya harta, meninggalkan harta untuk melunasi utang, maka Nabi nyolati. Wa illa qala sallu ala sahibikum. Ya, jika tidak, enggak meninggalkan harta untuk nyaur utang, nyolati. Ya, untuk nyolati. Falamma fatahallahu alaihi al-futuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemenangan, ya, qala ana aula bil mu'minina min anfusihim. Ya, saya lebih utama, ya, terhadap kaum mukminin daripada diri-diri mereka, ya. Faman tuwfiya wa alaihi dainun. Dalam riwayat yang lain dikatakan walam yatruk wafa'an fa alayya qada'uhu. Beliau mengatakan barang siapa yang mati dan masih punya utang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasi, maka saya yang melunasi. Ya. Jadi saat itu sudah tidak lagi ngurusi apakah jenazah ini punya utang atau tidak. Intinya kalau dia masih punya utang dan enggak punya harta, maka Nabi SAW yang melunasi. Sebetulnya, kalau ada orang sampai matinya dia masih punya utang, ya, dan memang dia tidak punya uang untuk melunasi utang, saking miskinnya, pasti orang yang ngutangi kan kepengen duitnya kembali toh, ya. Ya nek utangnya mung 10.000 apa 1.000 200.000 ndian ikhlas gampang. Ya begitu utangnya 1 juta, sudah meninggal dunia dan nggak punya harta waris, ya.
Ya 50 juta ngresing ngutangi penghasilan sewulane 200 juta ora apa-apa. Ya. Iki utangnya 50 juta, penghasilannya seret, apalagi sedang seperti ini pasti mikirnya, duh, orang balik-balik ke priwi ya. Sebetulnya siapa yang harus melunasi itu? Siapa yang punya kuat? Dia nggak punya duit loh. Nek punya duit harta waris diambilkan dari harta warisnya. Ya. Siapa yang harus melunasi nek seperti itu? Pemerintah. Ya, maka dikatakan ana aula bil mukminin. Ya. Saya lebih utama daripada kaum mukminin. Jadi tanggung jawabnya kembali kepada Rasulullah SAW karena satu beliau jadi pemimpinnya. Ya, beliau jadi pemimpinnya. Tapi sekarang ya nggak bisa, susah. Ya, susah. Bahkan beliau saya mengatakan wa man taraka malan fahuwa li warasatihi. Barang siapa meninggalkan harta, maka hartanya cukup untuk ahli warisnya saja. Ya, Masya Allah. Nah, jadi tetap orang yang punya utang kita nggak usah nanya, ya, dan tetap disolati. Mau utangnya besar, utangnya kecil, solati saja. Ya, untuk itu solat atas orang yang punya utang. Kesimpulannya tetap fardu kifayah. Yeah. Ini masih ada 2 lagi. Saya tak rampungkan sekalian. Berikutnya adalah, jadi sudah 4 ya. Hukum sholat jenazah itu fardu kifayah. Sholat jenazah atas bayi janin juga fardu kifayah, kecuali untuk janin yang belum sampai 4 bulan. Kemudian untuk yang ahli maksiat dan mati bunuh diri juga tetap fardu kifayah. Ya. Orang yang masih punya utang juga fardu kifayah. Nah, sekarang ini yang kelima adalah sholat gaib. Sholat apa? Gaib. Ngertos sholat gaib? Gaib, apanya yang gaib? Jenazahnya. Mok-mok sholat gaib nyolati jin sing mati gitu. Sholat gaib berarti jenazahnya yang tidak ada, ya, jauh. Kita tidak ngadepi jenazah. Ya, memang Nabi SAW pernah sholat gaib. Ya. Dalam hadis Bukhari Muslim beliau nyolati Najasyi. Ya, beliau nyolati Najasyi. Karena Najasyi itu meninggal dalam kondisi Muslim, tapi tidak ada yang nyolati. Ya, karena dia itu tinggalnya di negeri yang bukan Muslim dan dia juga menyembunyikan keislamannya. Jadi pas mati tidak ada yang nyolati dia. Maka siapa yang nyolati? Nabi beserta dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nabi dan para sahabat tidak di negerinya Najasyi, jauh, ya. Jadi namanya sholat gaib, jenazahnya tidak di depan kita. Ya. Nah, apakah sholat gaib ini sekarang, ya, juga masih disyariatkan, ya, atau disyariatkan tapi ada aturan tertentu, ya. Memang di sini ulama beda-beda pendapatnya. Ada ulama, ya, satu pendapatnya sholat gaib itu khusus untuk Nabi saja, ya, khusus untuk Nabi saja. Nabi nyolati Najasyi sudah. Ya, khusus. Kenapa? Ya karena saat itu yang ngabari siapa? Malaikat Jibril. Ya. Dan setelah itu juga tidak diriwayatkan kalau para sahabat itu terus nyolati orang yang jauh gitu dengan sholat gaib. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Pendapat yang kedua, sholat gaib sekarang masih disyariatkan dan diperbolehkan secara mutlak bebas. Ya. Boleh, ya, siapa saja yang meninggal selama dia muslim di luar negeri kita nggak ketemu, seumpama nun sewu. Ada keluarga haji meninggal di tanah suci, keluarganya kan nggak bisa nyolati di sana toh, kepengen nyolati di rumah dengan keluarganya sholat gaib. Maka menurut pendapat yang kedua ini boleh. Ini pendapatnya kalangan madhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya.
Ada yang mengatakan yang ketiga, boleh nek jenazahnya itu adalah orang yang punya jasa besar terhadap Islam kayak Najasyi itu. Dulu kan nolong para sahabat untuk hijrah. Ya. Ya. Jadi boleh, tapi yang penting orang yang meninggal itu tokoh besar yang punya jasa terhadap kaum muslimin. Ini pendapat yang ketiga. Ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, pendapat yang keempat, ya, sholat jenazah, sholat gaib disyariatkan jika jenazah itu belum ada yang nyolati sama sekali. Ya, kayak Najasyi itu belum ada yang nyolati sama sekali. Maka Nabi apa? Sholat gaib. Ya. Memang beda-beda akhirnya ulama. Oke. Jadi kenapa saya sampaikan kok beda-beda? Perbedaannya saya sampaikan supaya kita tuh nun sewu tidak gumunan. Ya, tidak gumunan, tidak terheran-heran. Nek sumpama kadang-kadang di masjid mana diumumkan siang ini setelah sholat duhur kita akan sholat gaib atas jenazah siapa misalkan. Berarti mungkin masjid itu, warga masjid itu mengambil pendapat yang membolehkan secara bebas. Ya. Nek kita tidak mau ya tidak apa-apa. Ya. Mungkin ada yang tidak seperti itu, pokoknya ikut aturan nomor 4. Oh sudah disolati kok, ngapain kita sholat gaib? Ya monggo. Ya tidak ada masalah. Ini kemarin pas meninggalnya Syekh Ali Jabir rahimahullahu ta'ala. Pas saya sholat Jumat langsung tak mene Ustadz, habis Jumatan sholat gaib ya Tat. Sopo? Syekh Ali Jabir. Ya enggak apa-apa. Berarti memang masih itu madhabnya seperti itu. Ya. Berarti membolehkan, padahal beliau juga yang nyolati sudah banyak jelas. Ya, tapi kepengin masih nyolati, ya sudah tak fasilitasi, enggak apa-apa sholat gaib. Kalau yang enggak mau enggak apa-apa. Ya, saya cuma ngerewangi saja. Ya, yang masalah seperti ini enggak perlu saling menyalahkan. Ya, untuk sholat gaib. Kalau sekiranya mau ya silahkan, enggak ada masalah. Ya. Baik, terakhir ya, yang keenam. Yang keenam, ini setelah ini adzan dulu, enggak apa-apa. Yang keenam adalah masalah hukum sholat jenazah di pemakaman, di kuburan. Nah, sholat jenazah di kuburan. Ini boleh. Ya, sholat jenazah di kuburan boleh. Karena Nabi SAW juga pernah sholat jenazah di kuburan. Ya, pernah. Jadi beliau itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, itu tentang wanita yang sudah biasa nyapu atau bersihkan masjid. Ya. Jadi pas wanita itu meninggal, Nabi sebetulnya dikabari oleh para sahabat, cuma beliau lagi tidur, jadi tidak mau gugah, mbok ganggu. Akhirnya para sahabat nyolati tanpa Nabi alaihi salatu wassalam. Besoknya Nabi nyari, ini kemana perempuan yang biasa bersihkan masjid? Maka oleh para sahabat dikabari sudah meninggal dunia, sudah dikuburkan. Beliau tanya, afala kuntum adzantumuni? Kenapa kalian enggak ngabari saya? Ya. Maka mereka ngabari, kita sebetulnya mengabari cuma engkau sedang tidur. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam meminta daluni ala qabrihi. Tunjukkan kepada saya di mana makamnya. Ya. Maka diantarkan ke makamnya, ya. Dan Nabi dan para sahabat sholat di situ, bikin shaf lagi ya untuk sholat jenazah di atas makam wanita tadi. Ya, maka kalau yang seumpama takziah sebetulnya kok telat, ya jenazahnya sudah diantar ke pemakaman. Habis itu mau ke makam nyolati sebetulnya boleh-boleh saja. Ya, mbok sekali waktu panjenengan lihat, dene ana sing salat nang kuburan, mungkin dia takziahnya telat.
jadinya sholatnya di kuburan langsung. Ya. Ini mungkin kemarin sempat juga ditanyakan ya, ketika mungkin di sini ada warga yang nuwun sewu diprotokolkan ketika meninggalnya ya, sehingga mungkin tidak bisa nyolati warganya ya, karena jenazahnya bukan meninggal di tempat yang jauh gitu ya. Jadi memang Allahu a'lam bukan tempatnya untuk sholat gaib. Sholat gaib itu naik jenazahnya jauh gitu, tidak bisa ditemukan karena jauhnya tempat. Allahu a'lam karena masih dekat ya, sehingga mungkin lebih dekatnya yang dilaksanakan adalah sholat jenazah tapi di pemakamannya secara langsung seperti itu. Ini masalah-masalah yang bisa kita bahas malam hari ini. Mungkin adzan dulu, nanti setelah adzan masih ada beberapa penyampaian yang mungkin perlu untuk disampaikan. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allah